Halo kan, welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Ya, upload video ke YouTube nggak jauh-jauh nantinya setelah diedit videonya menggunakan aplikasi video editor. Kamu wajib membuat thumbnail. Nah, biasanya admin kalau bikin thumbnail ya standar ya, seperti kebanyakan kreator lain bikinnya itu di Adobe Photoshop. Ya, seperti ini thumbnail untuk salah satu channel admin, yaitu Iwa Buncit. Sebelum lanjut ke videonya, admin akan sangat berterima kasih sekali jika kamu bersedia untuk mensubscribe channel dari Racik PC Indonesia. Caranya cukup mudah, tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga icon lonceng yang ada di samping tombol subscribe tersebut. Kemudian centang kirim saya semua notifikasi untuk channel ini, lalu klik simpan supaya kamu bisa segera dapat notifikasi update jika admin upload video-video terbaru tentang tutorial komputer berbasis Windows. Buat kamu yang mantengin channel racikpc.com, kok Min kenapa sudah jarang banget update videonya, jarang upload? Sebenarnya admin itu rajin upload video seminggu 3 kali, cuman bukan di channel Racik PC Indonesia untuk saat ini, tapi di channel admin satunya lagi, yaitu Iwa Buncit. Jadi buat kamu yang suka dengan ikan hias, apalagi untuk ikan mas koki saat ini atau ikan lohan, bisa cek di channel Iwa Buncit. Ya, kita lanjut ke bahasannya. Ngedit foto di Photoshop ya standar lah ya, orang Indonesia juga ngeditnya kebanyakan di aplikasi ini. Cuman kok kenapa rasanya ngedit foto di Photoshop ini lama-kelamaan jadi lemot, padahal sebenarnya untuk komputer yang admin gunakan saat ini itu sudah cukup mumpuni, menggunakan CPU dari Ryzen 1600X, sudah menggunakan RAM 16GB. Ini dia yang kepake juga 10 GB, masih sisa 5 GB-an. Cuman ketika coba jalanin aplikasi contohnya Photoshop ini, lihat aja kayak kerasa kayak nge-lag. Ini aja sebenarnya sudah cukup mendingan ya. Tapi ketika kamu sudah coba timpa beberapa layer, jadinya itu nge-lag. Padahal sebelumnya itu pada saat pertama kali diinstal, ini laptop lancar banget untuk ngejalanin Adobe Photoshop untuk ngedit. Bahkan beberapa foto atau thumbnail langsung admin edit juga lancar. Nah, selidik ternyata penyebab dari Adobe Photoshop kamu jadi nge-lag, lemot, yaitu karena settingan ini yang admin sebenarnya kurang perhatikan. Kalau misalkan kamu gunain Photoshop yang cukup lawas, biasanya ada di pengaturannya itu ada di file ya, preference. Tapi kalau gunain Photoshop yang ini, coba kamu cek, kalau nggak nemu di file, cek di edit di bagian ini, preference. Nah, cek di bagian ini, pilih general. Lihat aja, ngeluarin menu itu aja sudah cukup lama. Kemudian pilih di bagian performance. Nah, lihat di bagian ini ternyata ngaruhnya. Ini default semua, nggak admin ubah-ubah. Jadi defaultnya itu yang kepake 70% let Photoshop use. Ini dia available RAM juga di sini 15 GB ya kebacanya di sini. Nah, di sini juga ada rekomendasi ideal range-nya itu. Lihat ideal range-nya itu. Ini sudah hampir mentok ya, jadi antara 8211 dengan 10750. Jadi ini 70% hampir mentok. Nah, ini sebenarnya bisa kamu atur kalau misalkan kamu menggunakan laptop atau komputer yang masih lawas, yang menggunakan biasanya RAM 4 GB atau mungkin 8 GB aja sebenarnya sekarang sudah cukup ngos-ngosan ya. Kamu bisa kurangin untuk ini penggunaan RAM-nya. Misalkan dari 70 bawaannya itu kamu bisa ubah setengahnya supaya Photoshop kamu jadi nggak terlalu lemot. Kemudian ini di bagian ini, nah ini di bagian ini history state. Di sini defaultnya itu ketika diinstal langsung 50 dan ketika dicek ternyata itu gede ya 50. Nah, buat yang belum tahu history state ini apa sih? History state itu ialah ketika kamu coba ngedit foto di Photoshop, misalkan ada yang salah mungkin atau pingin kembali ke editan sebelumnya, itu kan di undo. Nah, ini dia yang 50-nya itu 50 kali undo. Jadi kalau misalkan kamu setting 50, bawaannya 50, kamu jadi bisa nge-undo sampai 50 state atau yang sudah kamu lakukan ke belakang. Jadi semakin kamu banyakin history state-nya ini, undo-nya ini, dia akan semakin banyak bisa nge-undo. Dan tentunya akan membebani komputer maupun laptop kamu.
Tapi kalau kamu nggak mau misalkan yakin dengan editan kamu supaya juga lebih ringan, kamu bisa kurangin stepnya ini menjadi misalkan standarnya jadi 20. Dan untuk cache level juga bisa kamu kurangi lagi, misalkan dari 4 ke 2. Dan di bagian cache tile size ini yang paling gede ternyata 1028K. Ini juga bisa kamu ubah misalkan jadi 128K. Atau misalkan kamu sesuaikan lagi, tinggal ya di otak-atik, memang harus di otak-atik. Misalkan bawaannya sudah 1028, kamu bisa ubah menjadi misal 102K, 1024K, atau mungkin yang paling bawah 128K. Tinggal kamu cek lagi, misalkan sesuai nggak dengan keinginan kamu. Nah, di bagian ini ada scratch disk, perhatikan di bawah performance ada scratch disk. Nah, di sini ada 3 disk yang terdeteksi. Ya, ini disk di dalam komputer admin, ada memang 3 hard drive, 2 HDD, 1 SSD. Yang C ini SSD, yang tersisa hanya 51 GB sekian untuk disk C-nya. Sedangkan untuk disk D dan disk E itu sudah cukup minim. Nah, ini sebenarnya kamu bisa conteng 2 atau sampai 3, karena semakin banyak kamu conteng, kinerja dari Photoshop kamu harusnya jadi lebih ringan. Tapi admin pakainya 1 aja cukup. Nah, kalau sudah tinggal kamu tekan OK. Nah, supaya tadi tuh ngefek yang sudah kamu ubah tadi ngefek, itu kamu harus tutup aplikasi Photoshopnya, di close, kemudian kamu buka ulang. Nah, sembari itu kamu cek lagi, misalkan terjadi kayak masih kerasa lemot, kamu otak-atik lagi tadi di bagian edit, preference, kalau nggak nemu ada di file. Kamu otak-atik lagi di bagian performance-nya sampai kamu nemuin settingan yang pas. Ya, kalau admin segini, kalau kamu mau ubah lagi silakan. Kemudian kamu cek juga setelah kamu menjalankan Adobe Photoshop, kamu cek di bagian Task Manager itu memorinya gimana, sebanyak apa yang dipakai. Cek juga di aplikasi latar belakang ini kerjanya apa aja. Kalau admin saat ini membuka Adobe Photoshop, juga membuka Chrome yang rakus dengan memori, ada juga DaVinci Resolve buat edit video. Ini kayaknya kecil ya, yang paling makan banyak itu justru Chrome sama Adobe Photoshop. Jadi kamu coba close juga aplikasi yang dirasa pada saat kamu mengerjakan Adobe Photoshop ini, ngedit-ngedit foto, misalkan ada aplikasi yang running nggak terlalu guna, nggak terlalu kepake, itu kamu close aja supaya nggak membebani laptop maupun komputer kamu. Contohnya semisal buka beberapa tab di browser itu kan cukup membebani, padahal sebenarnya ngebuka Chrome aja sudah ngebebani. Ditambah misalkan kamu menggunakan RAM yang keterbatasannya itu minim, misalnya 8 GB mungkin atau 4 GB, karena ya standar sekarang kayaknya 8 GB itu sudah minimal banget ya. Tapi ya mungkin ada beberapa dari kamu yang masih menggunakan RAM 4 GB atau mungkin bahkan 2 GB. Dan gak ada salahnya pada saat kamu selesai mengotak-atik tadi, kamu coba bersihkan junk atau file junk di komputer kamu. Banyak banget, ada CC cleaner dan semacamnya. Kamu bersihkan file-file sampah. Dan kamu juga cek di bagian aplikasi yang di tray ini, apakah ada aplikasi yang running lain yang ketika kamu nyalakan itu langsung jalan otomatis di background. Nah, itu juga bisa kamu matikan. Ada banyak aplikasi yang buat mematikan aplikasi ketika jalan pertama kali komputer dinyalakan. Ya, jadi semoga buat kamu yang ketemu masalah seperti admin, ada Photoshopnya ngelemot, awalnya mungkin enak kok lama-lama lemot, bisa coba kamu cek apa yang sudah admin bagikan tadi. Kamu coba jangan bikin sesek juga untuk sistem C atau mungkin drive lain, karena lihat aja admin juga sudah sesek dan sistem C-nya aja, disk C-nya aja sudah kebanyakan isi. Jadi bisa kamu hapus aplikasi, mungkin hapus file yang nggak terlalu guna juga supaya kinerja dari laptop maupun komputer kamu makin lancar. Ya nggak sebatas hanya pada Photoshop aja, tapi juga pada aplikasi lain, sehingga nggak melulu hanya Photoshop yang lancar, yang lain enggak. Itu aja untuk dari admin, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs racikpc.com karena admin akan update beberapa konten soal tutorial Windows berbahasa Indonesia di sana. See ya!